tahun untuk mengamankan buah iblis tersebut. Namun apa yang terjadi? Malah buah tersebut menjauh dari mereka dari era ke era. Karena hal itu, mereka menyebut buah tersebut memiliki pemikiran sendiri, apalagi buah itu juga memiliki sifat yang sangat bebas. Hingga Gorosei pun menjuluki kekuatan buah iblis itu adalah kekuatan yang paling konyol di dunia. Tak hanya itu saja yang mereka takutkan. Awal kebangkitannya itu juga akan membawa dampak yang besar kepada dunia nantinya, yang pastinya juga akan mengancam pemerintah dunia. Lalu apakah ancaman yang dikatakan oleh Gorosei tersebut? Kita bahas saja sekalian. Di sini kami memiliki poin penting yang akan kita bahas, yakni poin pertama ialah kenapa buah iblis Gomu-Gomu sangatlah spesial. Poin kedua, kenapa harus Luffy yang menggunakan buah tersebut. Poin ketiga, seberapa lama sebenarnya Gorosei hidup. Dan poin terakhir, apakah tujuan dari Shanks mencuri buah itu? Pertama kita ulas dulu, mengapa buah iblis Gomu-Gomu no Mi sangat spesial. Sebenarnya dari awal kemunculannya sudah menjelaskan bahwa buah iblis ini memiliki keterkaitan yang penting dari dunia perbajak lautan. Dikarenakan yang membawa buah itu adalah Shanks yang waktu itu masih belum menjadi Yonko. Namun pada waktu itu kita belum menyadari dan berpikir bahwa hal itu hanyalah kebetulan saja. Sehingga mulai dari situ semua fans berpikir bahwa buah Gomu-Gomu no Mi tidaklah spesial yang dikira, malah terlihat lemah dari buah iblis lainnya. Dan alasan mengapa Luffy bisa sekuat itu dikarenakan dia menggunakan kekuatan karetnya itu dengan sangat cerdik, seperti Gear 1-4 dengan kemampuan 3 hakinya. Lalu semenjak cerita mulai arc Whole Cake Island, mulai terlihat keanehan dari kekuatan buah tersebut. Di mana kita bisa melihat serangan kuat Snake Man Phaeton bisa bergerak sangat cepat dan bisa diarahkan sesuai apa yang diperkirakan. Padahal sudah diketahui kalau karet sebenarnya tidak bisa berbuat seperti itu. Namun lagi-lagi karena belum cukup informasi tentang kekuatan Gomu-Gomu, jadinya semua berpikir bahwa itu hanyalah kekuatan buah iblis yang dikombinasikan dengan 3 haki berlevel tinggi. Sehingga di situ belum terlihat jelas kalau kekuatan itu hanya berunsur karet dan haki saja. Lalu kemudian akhirnya terkuak juga kenapa jurus-jurus Luffy dan kekuatannya yang kuat itu berasal dari mana. Di mana hal itu bisa terjadi karena buah iblis Gomu-Gomu hanyalah nama pengganti saja. Nama yang asli dari buah itu adalah Hito-Hito no Mi model Nika Dewa Matahari, di mana terungkap kekuatan dari buah iblis itu yang mana seolah-olah memang seperti kekuatan Gomu-Gomu no Mi. Namun ternyata selama ini buah itu nyatanya adalah Zoan langka. Sebab dari terungkapnya hal ini, mengapa Luffy bisa beregenerasi dengan cepat dan memiliki stamina yang tinggi seperti buah Hito-Hito no Mi yang lain. Lanjut dari poin kedua, yakni mengapa harus Luffy yang menggunakan buah tersebut. Jawaban pasti untuk menjawab pertanyaan seperti ini adalah karena Luffy adalah sang tokoh utama dari anime One Piece. Nah, jika Usopp yang menjadi karakter utama, maka nama buah iblisnya juga akan berganti menjadi Hito-Hito no Mi model Dewa Keberuntungan. Hahaha, canda guys, kan gak mungkin seperti itu. Sebenarnya sudah jelas kenapa Luffy bisa mendapatkan kekuatan buah iblis spesial Dewa Matahari ini, yakni karena dia memang memiliki keteguhan, pendirian dan tekad yang sama sejak lahir. Dan hal ini juga sudah terlihat berkali-kali dari perjuangannya berpetualang ke pulau-pulau sehingga mendapatkan 9 teman serta aliansi besarnya itu. Di mana hal ini juga sangat pas merujuk kepada legenda tentang Nika yang konon katanya akan membawa tawa dimanapun dia berada serta menghilangkan penderitaan dari sang budak. Dan jika kita lihat dari perjalanan cerita Luffy, hal ini sudah disinggung beberapa kali, contohnya seperti arc Alabasta sampai arc dari Wano Kuni, di mana pada setiap arc, Luffy pasti membawa senyum bahagia kepada siapa saja yang merasa menderita. Tanya itu saja, ungkapan ini juga diungkapkan oleh semua orang kuat di dunia seperti Shirohige, Shanks, Ace, Sabo dan Mihawk bahwa Luffy bukanlah orang yang lemah, melainkan dia bisa merubah sang lawan menjadi teman. Hal ini sudah terbukti dari Katakuri yang bisa dijadikan acuan meskipun belum bisa dikatakan sebagai teman melainkan rival. Berikutnya kita masuk pada poin ketiga, yaitu seberapa lama Gorosei hidup. Sejak dari lama, nama Gorosei diperkenalkan memang tidak diketahui siapa mereka dan alasan mengapa mereka bisa mengendalikan dunia. Bahkan tak segan-segan, mereka bisa membakar satu pulau pun hanya demi melindungi sejarah. Lalu sejarah apa yang disembunyikan dari mereka? Sudah pasti jawaban ini adalah tentang kejadian 800 tahun yang lalu. Nah, kenapa bisa Gorosei mengetahui kejadian 800 tahun yang lalu? Karena mereka juga berasal dari masa itu.
Fakta itu sudah terbukti dari chapter kemarin, yang mana mereka mengatakan sudah 800 tahun lamanya mencoba mengamankan buah iblis Gomu-Gomu yang berakhir dengan kegagalan. Sehingga dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa memang Gorosei sudah hidup 800 tahun lebih. Opini kami kenapa Gorosei bisa hidup selama itu atau abadi, karena kemungkinan menggunakan kekuatan spesial dari OP-OP Nomi. Kenapa bisa begitu? Karena hanya itu saja satu-satunya buah iblis yang memiliki kemampuan menjadikan seseorang abadi, walaupun taruhannya adalah nyawa pengguna buah iblis tersebut. Jadi jika benar mereka menggunakan kekuatan seperti itu, mereka pasti membutuhkan 5 tumbal untuk bisa hidup lama atau abadi sampai saat ini. Lalu setelah mendapat keabadiannya itu, mereka semua akan berusaha menjaga rahasia dunia di bawah kepemimpinan dari Im Sama. Jika memang begitu, hal itu sudah menjelaskan kenapa bisa pemerintah dunia bisa menguasai tatanan dunia sampai berabad-abad. Padahal sudah diketahui ada ras yang sangat kuat, bahkan disebut sebagai dewa berada di God's Land, tepatnya di mana Merijoa berada. Akan tetapi akibat ulah dari mereka, ras-ras terkuat yang mengancam keberadaan mereka dihapuskan, dengan embel-embel bahwa ras tersebut sangat berbahaya. Padahal yang berbahaya adalah pemerintahan sendiri karena menutupi tentang sejarah dunia. Kita masuk pada poin keempat. Sebenarnya apa tujuan dari Shanks? Sampai saat ini tujuan darinya sangatlah misterius dan tidak bisa ditebak. Meski begitu, ada beberapa hal yang bisa diketahui dari perjalanannya itu, yaitu Shanks berupaya keras untuk mencegah peperangan besar yang terjadi antara Yonko. Fakta itu sudah diberitahukan pada saat dia mencoba menghentikan Shirohige untuk menghentikan es, dan yang kedua adalah menghadang Kaido yang pergi menuju ke Marineford. Karena beberapa momen tersebut kita menyimpulkan bahwa Shanks adalah bajak laut yang sangat baik dan tidak mendukung beberapa pihak. Namun nyatanya saat perundingan referee secara mengejutkan, Shanks bisa berada di sana dan berdiskusi dengan Gorosei tentang satu bajak laut. Jika kita melihat dari chapter 1037 sampai sekarang, sudah jelas bahwa yang dikatakan oleh Shanks adalah Luffy. Kenapa seperti itu? Lantaran dialah orang pertama saksi di mana Luffy memakan buah iblis Gomu-Gomu. Dan ia jugalah orang yang merebut buah itu dari Hushu yang mengawal buah itu ke pemerintahan. Jadi jika ditarik kesimpulan bahwa Shanks mengetahui kekuatan dari buah iblis Gomu-Gomu, makanya saat Luffy memakan itu dia sangat terkejut dan memarahinya. Sebenarnya di sini kita bisa melihat bahwa Shanks tidak memarahi Luffy secara langsung, melainkan hanya sebuah refleks saja. Karena memang dari awal Shanks sepertinya sudah mengetahui bahwa buah itu sangat cocok oleh Luffy, ditambah dengan kepribadian dari Luffy sama seperti Goldie Roger. Nah, jika kalian mengingat lagi chapter 0, kita bisa melihat fakta kalau Shanks berulang kali datang ke desa Fushia. Dikatakan pula dia sudah memikirkan kapalnya di situ selama 1 tahun belakangan, sehingga kita bisa menyimpulkan kemungkinan di situ dia mencoba untuk menguji Luffy apakah pantas memakan buah tersebut. Dan benar sekali, Luffy sangat pantas menggunakan kekuatan itu. Di sini kita juga berpikir kenapa Gorosei baru mengincar Luffy sekarang, ialah karena setelah perundingan dengan Shanks. Praduganya bahwa Shanks lah orang yang memberitahu Gorosei bahwa buah Gomu-Gomu bukanlah buah biasa, melainkan Hito-Hito Nomi model Nika. Jelas sekali akan informasi yang selama ini mereka cari, Gorosei langsung meminta CP0 untuk membunuh Mugiwara apapun yang terjadi. Jika tidak, maka awakening dari buah iblis itu nantinya akan membawa malapetaka yang besar bagi mereka. Kemudian jika benar demikian, Shanks yang memberitahukan hal tersebut, apa alasan dibalik dia melakukan hal yang membuat Luffy nantinya menjadi buronan nomor 1 di dunia? Jawaban untuk mengetahui hal ini kita hanya bisa melihat di chapter kedepannya atau mungkin dalam movie Red yang akan tayang pada tahun ini. Dari kesimpulan poin 1-4, kita bisa melihat bahwa buah iblis Gomu-Gomu merupakan buah yang sangat spesial, di mana buah ini juga terhubung dengan abad kekosongan dan Joy Boy tentunya. Dikarenakan sudah jelas saat 800 tahun yang lalu, Gorosei sudah mengincar buah tersebut. Pastinya pengguna sebelumnya sangatlah berbahaya bagi pemerintahan, sehingga mereka melakukan apapun demi menghilangkan bukti itu menjadi rumor saja seperti perang besar God Valley. Jika ditarik kesimpulan, yang menggunakan buah itu sebelum Luffy adalah Joy Boy. Karena Gorosei pernah berkata, buah legenda tersebut tidak pernah bangkit selama 800 tahun yang lalu. Dan hal ini juga cocok dengan topi besar yang ada di ruangan pendingin di Merijoa, yang dijaga oleh Im Sama sendiri. Mungkin hanya itu saja pembahasan yang bisa kita ulas dari misteri chapter tersebut.
Jika dirasa ada kesalahan informasi dan kesalahan lainnya, kalian bisa koreksi di kolom komentar.